Assalamualaikum. Anak-anak mulai bosan sama jajanan yang pedas-pedas? Yuk sekali-sekali kita buat jajanan yang manis-manis. Ternyata jual seribuan untungnya juga manis. Tapi sebelum lanjut videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Siapkan satu buah nanas berukuran kecil. Ini aku timbang beratnya 500 gram dan untuk satu buah nanas seperti ini aku beli dengan harga Rp5.000 aja. Kupas nanas, potong-potong dan cuci bersih, masukkan ke dalam blender. Masukkan 300 gram gula pasir, 250 ml air. Biar gurih tambahkan 1 sendok teh garam. Blender sampai benar-benar halus. Setelah halus, sisihkan dulu jus nanasnya. Siapkan air mendidih, masukkan 3 keping bihun jagung atau seberat 250 gram bihun jagung. Rebus kurang lebih selama 2 menit. Setelah bihun jagung lemas seperti ini, matikan api kompornya lalu angkat dan tiriskan. Gunting-gunting bihunnya biar nggak terlalu panjang-panjang dan menjadi pendek-pendek. Tunggu bihun sampai benar-benar dingin. Setelah bihun dingin, masukkan ke dalam wadah yang lebih besar lagi. Tambahkan 500 gram tepung tapioka, aci atau sagu. Masukkan 1 saset agar-agar plain atau seberat 7 gram. Masukkan jus nanas tadi. Aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata seperti ini, siapkan 5 mangkuk, kemudian bagi adonan menjadi 5 bagian yang sama rata. Beri kurang lebih 4 tetes pewarna makanan merah. Aduk sampai tercampur rata di mangkok pertama. Di mangkok kedua, tambahkan 4 tetes pewarna makanan kuning. Aduk sampai tercampur rata. Mangkok ketiga, tambahkan 4 tetes pewarna makanan hijau. Aduk sampai tercampur rata. Mangkuk keempat, tambahkan 4 tetes pewarna makanan biru, aduk juga sampai tercampur rata. Di mangkuk kelima, tambahkan kurang lebih 4 tetes pewarna makanan ungu, aduk sampai tercampur rata juga. Siapkan wadah tin wol berukuran 1000 ml, kemudian oles dengan sedikit minyak goreng. Pertama-tama masukkan adonan yang berwarna merah. Tujuan dioles dengan sedikit minyak goreng wadahnya supaya nanti saat kita kukus dan kita keluarkan dia mudah lepas dan gak lengket. Wadah kedua oles juga dengan sedikit minyak goreng tipis-tipis aja, kemudian masukkan adonan warna kuning. Lalu ratakan. Kedua adonan ini siap untuk dikukus. Sebelumnya aku sudah siapkan kukusan yang sudah panas di api sedang, kemudian masukkan adonannya. Ini kita kukus kurang lebih selama 20 menit aja di api sedang. Setelah kurang lebih 20 menit, hasilnya seperti ini, bisa diangkat dan biarkan sampai benar-benar dingin. Untuk menghemat waktu, bisa kita simpan di dalam freezer kurang lebih selama 10 menit. Lanjut kita kukus untuk warna berikutnya. Siapkan wadah lalu oles dengan sedikit minyak goreng. Pertama-tama ini adonan warna hijau dulu, kemudian ratakan. Wadah berikutnya oles juga dengan sedikit minyak goreng, lalu tuang adonan warna ungu. Selalu ratakan adonan supaya nanti hasilnya bagus. Masukkan ke dalam kukusan tadi. Ini apinya masih nyala terus ya.
Nah, ini kita kukus kurang lebih selama 20 menit. Setelah kurang lebih 20 menit, angkat dan biarkan sampai benar-benar dingin. Kukusan terakhir kita siapkan dulu 200 gram kelapa muda yang sudah diparut, tambahkan setengah sendok teh garam, supaya nanti rasa kelapanya ada rasa gurih-gurihnya gitu, lalu aduk sampai tercampur rata. Siapkan 1 lembar daun pandan, kemudian ini kita sobek bagian tengahnya, lalu ikat, taruh di atas kelapa seperti ini. Siapkan wadah tin wol, lalu oles dengan sedikit minyak goreng tipis-tipis di bagian bawahnya. Tuang adonan terakhir, yaitu adonan yang berwarna biru. Lalu ratakan, masukkan ke dalam panci kukusan. Ini panci kukusannya masih tetap nyala ya. Ini kita kukus kurang lebih selama 20 menit di api sedang. Setelah dikukus kurang lebih selama 20 sampai dengan 25 menit, bisa diangkat dan biarkan sampai dingin. Saat dimasukkan ke dalam freezer, hati-hati beku ya, kita tunggu selama 10 menit aja. Habis disimpan dari freezer, hasilnya cepat banget dinginnya ya, dan cepat juga padatnya. Langsung aja kita keluarkan dari wadah. Supaya nggak lengket pisaunya, bisa kita masukkan dulu ke dalam plastik, lalu potong adonan menjadi kotak-kotak atau potong dadu. Pertama kita potong dulu sama rata ukurannya seperti ini. Karena agak ribet pakai plastik, jadi aku keluarkan aja pisaunya dari plastik. Langsung aja ini kita iris kecil-kecil adonannya seperti ini. Jadi agak potong dadu gitu ya. Jangan terlalu kecil-kecil banget dan jangan juga terlalu besar-besar banget. Sedang-sedang aja seperti ini. Untuk yang warna kuning pun sama, kita keluarkan dari freezer. Kemudian potong kecil-kecil. Buat teman-teman yang gak punya freezer juga gak apa-apa, simpan aja di suhu ruang, tunggu sampai benar-benar dingin ya. Atau simpan juga di dalam kulkas, yang penting nanti hasilnya bakal padat seperti ini. Iris kecil-kecil semua adonan. Selesai diiris semua, aduk biar warnanya tercampur rata. Masukkan kelapa parut yang sudah kita kukus tadi. Aduk sampai tercampur rata. Tujuan kelapa parut ini dikukus supaya nggak mudah basi ya teman-teman. Jadi ini bisa tahan kurang lebih selama 12 jam. Setelah tercampur rata seperti ini, siapkan mika berukuran 7x7 cm untuk ukuran di dalamnya. Ini aku ukur untuk bagian di dalamnya aja ya, kurang lebih 7x7 cm. Bukannya bagian luarnya ya kita ukur, tapi bagian dalamnya. Lalu ini kita isi 6 potong permikanya. Isi dengan warna yang berbeda ya. Nah, untuk memudahkan memakannya, siapkan tusukan gigi di dalamnya, lalu staples dan siap untuk kita jual. Atau bisa juga kita isi 7 piece untuk permikanya. Yang penting lancar ya teman-teman, biarin untung tipis juga, yang penting tetap lancar. Nah, ini bisa langsung kita kasih tusukan gigi dan staples. Jadi untuk isiannya bisa kita kasih 6 atau sampai dengan 7 piece permikanya. Selesai dikemas semua, hasilnya banyak banget ya teman-teman. Nah, secara tampilan ini tuh menarik banget karena warna-warni gitu kayak pelangi. Nah, biasanya kalau jualan bisa kita tabur kurang lebih 1/4 sendok teh gula pasir biar makin menarik lagi. Kalau ada gula pasirnya, rasanya itu kayak ada kres-kres gitu ya saat kita makan, dan rasanya enak banget, manis, nanasnya pun terasa, kenyal-kenyal gitu dan gurih banget. Anak-anak sampai orang dewasa suka banget. Dari modal kurang lebih Rp37.270 dapat 69 mika. Modal per mikanya jatuh di Rp540 aja. Jual 1000-an udah untung banyak. Atau sesuaikan dengan tempat tinggal di daerah masing-masing. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.